Pada kesempatan ini, saya akan membacakan 7 alasan Shaum Arafah berdasarkan tanggal negeri sendiri. Ini bersumber dari Ustadz Dr. Haji JJ Zainuddin Abu Himam MA. Yang pertama, penyebutan istilah Hari Arafah pada asalnya adalah untuk tanggal, bukan pada tempat ataupun aktivitas tertentu. Hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah, baik ada yang wukuf ataupun tidak, baik ada yang puasa maupun tidak. Kemudian, karena penyebutan nama hari jika pada nama hari-hari dalam sepekan, maka maksudnya adalah benar-benar nama hari tersebut secara hakiki. Umpamanya Yaumul Isnin, artinya hari Senin, tidak ada kaitannya dengan tanggal. Hari Senin bisa tanggal berapa saja. Tetapi jika disebut nama hari yang bukan kepada nama hari yang 7 dalam seminggu itu, maknanya adalah tanggal. Umpamanya dikatakan Ayyamul Bid, hari-hari purnama. Maksudnya adalah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Yaum Tarwiyah, artinya tanggal 8 Dzulhijjah. Yaumut Tasrik, artinya tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tidak peduli ia jatuh pada hari apa saja. Maka demikian juga dikatakan Shaum Yaum Arafah maksudnya adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tidak peduli jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu maupun Ahad. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa perintah puasa Arafah adalah Shaum Yaum Arafah. Artinya, puasa pada hari Arafah bukan puasa karena adanya perbuatan wukuf di Arafah, bukan pula puasa karena tempat Arafah. Perhatikanlah perbedaannya dengan cermat, karena disinilah letak perselisihannya. Sebab, jika Arafah sebagai tempat dan sebagai aktivis wukuf menjadi syaratnya, maka Shaum Arafah hanya ada jika ada yang wukuf di Arafah. Yang ketiga, alasan ketiga, puasa Arafah sudah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriyah, sedang syariat ibadah haji baru pada tahun ke-6 atau tahun ke-9 Hijrah. Jadi, selama 4 atau 7 tahun, kaum muslimin puasa Arafah tanpa memperhatikan kapan jamaah haji wukuf, atau tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya yang wukuf di Arafah. Alasan yang keempat adalah pelaksanaan puasa Arafah dengan tidak memperhatikan penanggalan setempat akan menimbulkan permasalahan baru yang lebih sulit, yaitu penentuan hari lebaran Idul Adha-nya. Kalau memang ada dalil yang diperselisihkan tentang pengertian puasa Arafah, apakah untuk Idul Adha-nya juga harus mengikuti penanggalan Saudi? Nah, kawan-kawan yang saya muliakan, maka akan terjadi kerancuan penanggalan bulan Dzulhijjah selanjutnya, yaitu setelah tanggal 10. Kecuali kalau mau konsisten untuk sepanjang tahun tidak menggunakan penanggalan negeri masing-masing, tetapi menggunakan penanggalan tunggal mengikuti hasil ru'yat Saudi. Dengan konsekuensi, negara-negara muslim seluruh dunia tidak akan punya kalender, melainkan menunggu ketetapan ru'yat negara Saudi pada setiap awal bulannya. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, fakta ilmiah menunjukkan bahwa negeri-negeri muslim terbagi pada 2 wilayah matla atau tempat munculnya hilal, yang terkadang berbarengan dan terkadang berbeda. Karena munculnya hilal tidak menetap pada posisi dan ketinggian yang sama setiap awal bulannya. Demikian juga perbedaan waktu antara satu negeri muslim di wilayah barat dengan negeri muslim di wilayah timur ada yang terpaut sampai 12 jam, sementara pelaksanaan wukuf hanya sekitar 6 jam, yaitu dari ba'da zuhur sampai maghrib. Sehingga
Jika kaum muslimin yang tinggal di sebagian benua Amerika yang beda waktunya antara 7-8 jam, maka ia tidak dapat menunaikan ibadah puasa Arafah karena pelaksanaan wukufnya sudah selesai. Sebaliknya, kaum muslimin yang ada di Australia juga tidak bisa puasa Arafah karena ketika wukuf baru mulai mereka sudah waktu malam. Jadi saya ulang lagi, bagi muslimin yang ada di Australia juga tidak bisa puasa Arafah karena ketika wukuf baru dimulai, mereka sudah waktu malam. Kemudian alasan yang keenam, fakta historis bahwa selama berabad-abad lamanya kaum muslimin di dunia melaksanakan puasa Ramadan maupun Arafah berpatokan kepada penanggalan negara masing-masing. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga abad ke-20, tidak ada satupun negeri Muslim yang menyesuaikan penanggalan mereka kepada ru'yat negara Saudi, kecuali setelah ditemukannya atau setelah diketemukannya alat komunikasi dan transformasi yang canggih seperti sekarang ini. Bagaimana mungkin akan memberitahukan hasil ru'yat di Saudi ke pusat Khalifah Islam di Baghdad dan di Cordova pada masa itu, atau ke pusat Islam di Jawa dan Sumatera, atau ke pusat Islam di India, dan lain sebagainya, kecuali ke negeri-negeri Islam yang berada di sekeliling Mekah atau Jazirah Arab. Dan itu memang hal yang rasional serta realistis. Ini alasan yang keenam, fakta historis. Kemudian alasan yang ketujuh, saum Arafah berdasarkan tanggal negeri masing-masing. Yaitu alasannya, tidak ada dalil yang mengkhususkan atau yang membedakan antara ketentuan ru'yat untuk Idul Fitri dan ru'yat untuk Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, siapa di antara kamu yang sudah melihat hilal Dzulhijjah dan hendak berkorban, maka janganlah ia mencukur rambut dan jangan menggunting kukunya. Hadis Sahih Muslim. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lebaran adalah pada saat kalian berlebaran dan berkorban adalah pada saat kalian berkorban. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi. Kedua hadis tersebut berlaku bagi setiap negeri Muslim, bukan hanya untuk Saudi Arabia saja.